Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, salam rahayu, salam NKRI. Pagi hari ini hari Rabu tanggal 9 April tahun 2025. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ini penting kiranya terkait beberapa hari ini ada terjadi informasi gesekan di mana-mana, persekusi di mana-mana, dan kita ketahui bersama itu bermula dari statement, narasi, sekaligus seruan yang dilakukan oleh Bapak Rizik Syihab kita tahu, kita semua bisa melihatnya ada di YouTube bahwa Bapak Rizik Syihab di H-1 Lebaran itu menyerukan, mengajak perang yang diajak adalah umat muslim yang ingin diperangi, yang diserukan untuk diperangi oleh Rizik Syihab adalah orang Islam juga, orang Indonesia juga. Ada dua hal yang perlu saya kupas. Satu, dari sisi perspektif syariat agama Islam. Yang kedua adalah dari sisi hukum KUHP, yakni kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah secara tinjauan syariat, ajakan perang yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu mencidrai, melukai, dan juga berdampak tidak harmoninya, tidak akurnya, tidak damainya sesama umat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana hukumnya orang yang mengajak perang kepada sesama umat Islam? Pertama, perlu kita sodorkan informasinya, kita ambil dari Tafsir As-Sa'di halaman 891 mengurai, menjelaskan, mengeksplor tentang Quran surat Al-Hujurat 9 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam kitab ini tertuang tulisan wa idza hasalatir rahmah hasala khairud dunya wal akhirah. Ketika tercipta
bingkai kasih sayang, yakni rahmah, maka akan berbuah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa dalla dzalika ala anna adamil qiyam bi huquqil mu'minina min a'dhami hawa ijibir rahmah. Dan dengan demikian bahwa ketika ditiadakan, dinafikan hak sesama umat beriman, maka akan tertutup daripada bingkai kasih sayang. Wa fi hatainil ayataini minal qawaiti ghairu ma taqaddama annal iqtital bainal mu'minina manafin lil ikhwah al imaniyah wa lihadza kana min akbaril kabair wa annal iman wal ukhuwah al imaniyah la yazulani ma'a wujudil iqtital ka ghairihi minadz dzunubil kabairil lati dunasyirk. Wa ala dzalika madhab ahli sunnah wal jamaah. Secara perspektif ahli sunnah wal jamaah, bahwa ayat ini memberikan informasi, memberikan pengetahuan, sekaligus memberikan ketentuan bahwa terciptanya peperangan, terciptanya konflik, gesekan fisik, apalagi sampai terjadi saling melukai, meneteskan darah, dan bahkan hilangnya nyawa antar sesama orang beriman, maka hal ini akan menghilangkan, menafikan eratnya persaudaraan sesama umat Islam. Dan pelakunya sekaligus yang mengajak peperangan ini hukumnya berdosa besar. Jadi secara literasi yang ada di kitab tafsir As-Sa'di ini, Rizik Syihab telah melakukan perbuatan dosa besar. Yang kedua, perspektif dari hadis yang sahih dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi dalam kitab Fathul Hari dijelaskan, dan juga di kitab-kitab yang lain dijelaskan, karena ini merupakan hadis yang sahih. Ada di Sarhul Masabih oleh Ibnu Malik, ada di beberapa kitab termasuk Maraqil Uzzah wa Maqumatis Sa'adah dan kitab-kitab yang lain. Teksnya hadisnya adalah wa an Jundab ibni Abdillah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala tahta rayati ummiyatin yaghdibu li'asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah faqutila faqitlatun jahiliyatun. Siapa saja yang berperang karena sebab yang tidak jelas, karena unsur kemarahan atau karena fanatisme atas suatu golongan, atau termotivasi ikut dalam suatu kelompok, membela suatu kelompok, membantu suatu kelompok, kemudian terjadi pembunuhan, maka siapapun yang terbunuh
mati dalam keadaan jahiliyah. Ini teksnya jelas, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim 1848. Artinya dari dua perspektif tadi, satu yang dari tafsir As-Sa'di, kemudian yang dari Fathul Bari, jelas kiranya bahwa perilaku, ajakan, seruan dari Rizik Syihab adalah menyalahi aturan syariat agama Islam. Lalu, bagaimana sudut pandang secara hukum positif, yakni hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada tertuang di pasal 160 KUHP yang isinya mengatur tentang penghasutan, yaitu tindakan mengajak orang lain melakukan tindak pidana, kekerasan, atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Meliputi isi pasal adalah barang siapa di muka umum menghasut atau melakukan tindak pidana, kekerasan, atau tidak mematuhi peraturan perundangan, terancam dengan pidana kurungan selama 6 tahun. Keterangannya adalah penghasutan tersebut dilakukan dengan lisan atau tulisan di tempat umum. MK dalam hal ini menyatakan terkait pasal 160 KUHP konstitusional bersyarat. Pasal ini hanya dapat diterapkan untuk tindakan penghasutan yang benar-benar menghasut untuk melakukan tindak pidana tertentu. Dan perlu kita tahu bahwa dampak dari seruan perang yang dilakukan oleh Rizik Syihab sudah terjadi gaduh di mana-mana, bahkan upaya persekusi diantaranya yang terjadi di Karanganyar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, demi dan untuk eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi Merah Putih, demi Pancasila, ideologi bangsa negara yang kita cintai ini, saya berharap sekaligus mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang mencintai Merah Putih, yang mencintai Indonesia, untuk meminta kepada aparat kepolisian bisa melalui lisan, tulisan, ataupun datang langsung ke kantor-kantor kepolisian setempat, Polres, Polda, maupun ke Mabes Polri. Dari Banyuwangi datang ke Polres Banyuwangi, di Jember datang ke Polres Jember, Lumajang, Situbondo, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Sragen, Ngawi, Madiun, Purwodadi, Demak, Kudus, Pati, Semarang, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, Cirebon, Garut, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Bogor, Sukabumi, Jakarta, Lampung, dan semuanya. Mumpung masih dalam suasana Lebaran ini ya, termasuk Jombang, hadir. Bahwa teman-teman 10-20 orang untuk berhalal bihalal dengan Polres setempat, sekaligus meminta untuk secepatnya Rizik Syihab ditangkap dan dipenjarakan. Saya kira hal ini lebih efisien, lebih bijak. Kalaulah untuk merespon ajakan perang Rizik Syihab dengan respon yang sama, dengan meneriakan saya siap perang dan lain sebagainya, boleh-boleh saja, karena memang orang Indonesia, kita semua adalah terlahir dari para leluhur
yang memang sudah terbiasa dan terlatih untuk berperang. Tetapi sekali lagi, ini Indonesia, negara yang ada aparat kepolisiannya, oleh karena itu kita menghormati sekaligus memberikan kewenangan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap Rizik Syihab. Karena jelas dia melanggar secara aturan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Lumajang hadir, siap. Ya itu makanya udah pada tua supaya nggak ribut, selesaikan. Kalaulah memang Gus Fuad Pleret dianggap melakukan kesalahan, toh Gus Fuad sudah minta maaf. Kalaulah mau diteruskan lewat jalur hukum, maka siapapun yang membela guru tua, ya mengikuti aturan yang ada. Pelaporannya di mana, misalkan di Polda atau di Polda Sulawesi Tengah atau di Polres Palu, ya itu nanti nunggu. Polisi tentunya dalam hal ini, beliau adalah aparat yang sudah diberikan kewenangan oleh negara ini, kan seperti itu. Kalau Gus Fuad memiliki pelanggaran, ya itu urusan kepolisian. Jadi kita jangan mau menggunakan hukum rimba. Kita negara yang punya konstitusi, kita negara yang punya hukum. Ojo saenake wudele dhewe. Palembang hadir, siap. Ya. Jadi apapun alasannya dari keluarga besar Abnaul Khairat, silahkan mau memproses Gus Fuad seperti apapun, monggo sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun tentunya mau memproses seperti apa, kalau mau mempidanakan Gus Fuad, ya lewat jalurnya, lewat kepolisian, mau ke Polda Sulteng atau mau ke Mabes Polri. Setelah itu kemudian ya kita menunggu, toh kepolisian juga perlu yang namanya proses-proses tahapan-tahapan, kan seperti itu. Kalaulah mungkin dianggap melanggar, ya silakan kasih penjelasan, kasih bayinah, kasih informasi, kasih keterangan kepada pihak aparat kepolisian. Toh kalau kita mau melihat utuh video Gus Fuad, domainnya itu dalam ranah diskusi. Tapi orang hak boleh-boleh saja membela siapapun, termasuk membela guru tua. Siapapun boleh membela, boleh saja membela. Tetapi ketika membela juga menggunakan mekanisme, menggunakan porsi dan proporsi yang tepat. Jangan menggunakan emosi, jangan merasa memiliki pasukan lebih banyak, lalu kemudian menginjak-injak, menodai, mendiskreditkan kelompok yang dianggap lebih lemah, kan begitu. Ini Indonesia, ini negara hukum, ini bukan hutan rimba. Kita punya presiden, kita punya menteri, kita punya konstitusi. Jadi tolong, saya minta tolong kepada siapapun, terutama para tokoh, baik itu tokoh agama, apapun agamanya, baik itu tokoh pemuda, juga termasuk para profesor, para doktor, para dosen, para aktivis akademik, mahasiswa dan mahasiswi, tolong cermati daripada ujaran ajakan perang daripada Rizik Syihab. Kalau dibiarkan, hal ini akan merugikan anak bangsa, karena yang berperang sesama orang Indonesia. Dan jelas ajakan itu, seruan yang disampaikan oleh Rizik Syihab adalah melanggar hukum syariat dan juga melawan institusi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ajakan perang itu melanggar pasal 160 KUHP. Ancamannya itu sudah saya bacakan tadi, 6 tahun, Mas. Jadi tinggal kita meminta kepada aparat kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap, memproses, memenjarakan
Rizik Syihab. Terima kasih Lisan dan semuanya saja. Saya nggak lama-lama ini. Mungkin poinnya saya hanya bicara terkait soal Rizik Syihab. Kalau saya nggak ada tawar-menawar, saya sudah minta langsung kepada aparat kepolisian lewat Polres Tegal untuk segera pimpinan Kepolisian Republik Indonesia ataupun yang berkompeten dari Mabes dan lain sebagainya untuk segera menangkap Rizik Syihab. Karena seruan itu sudah direspon baik oleh pihak yang ingin melawan Rizik Syihab ataupun pihak kelompok Rizik Syihab. Ada beberapa, aku melihat kelompok mereka juga menantang perang dengan kelompok yang lain, seperti dari yang katanya FPI Jakarta menantang perang dengan laskar yang ada di Demak. Hal ini tidak bisa dianggap main-main, ini sesuatu yang serius, negara harus terlibat, aparat kepolisian, aparat TNI, ayo Pak, ayo Komandan, ayo Bin, turun. Sebelum ada terjadi satu tetes darah menetes di bumi pertiwi. Itu saja dulu, matur nuwun. Terima kasih. Saya tak turun, nanti naik lagi, silakan siapa yang mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.